Terima kasih Bapa. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami menikmati apa yang menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah memandang masalah itu adalah bencana, tapi kami memandang masalah itu adalah berkat Tuhan yang jauh lebih besar atas kehidupan kami. Kami tahu hari-hari ini iblis sedang menanamkan bahwa masalah itu adalah bencana. Kami bukan korban masalah. Ketika Tuhan mati buat kami, Engkau berkorban buat kami. Sekalipun Kau izinkan kami melewati badai Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Engkau punya rencana yang terindah Bapa. Terima kasih Bapa. Biar kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat kesempatan untuk saya bisa berbagi firman di tempat ini, di mana hari ini saya akan berkhotbah tentang bahagianya orang benar. Sering kali kita sebagai anak Tuhan berpikir ya, bahagia itu Pak Jonathan ketika saya kaya, ketika saya punya mobil bagus, ketika saya punya rumah yang dulunya kontrakan, hari ini bisa beli rumah, ketika suami saya kembali jadi baik. Tapi senyatanya kita hari ini arti bahagia di dalam Tuhan. Saudara percaya waktu saya mengerti arti bahagia, ketika Tuhan bilang gini, kalau kamu tunggu rumah tanggamu baik, semuanya nyaman, baru bahagia, salah. Senyatanya hari ini kamu juga orang bahagia. Saya bilang bahagia gimana Tuhan? Wong rumah tangga masih kacau Tuhan. Tuhan bilang gini, karena arti bahagiamu juga bahagiaku. Hari ini aku melihat engkau bahagia karena hidupmu dengan proses itu membuat hidupmu berubah. Engkau bisa jadi hamba Tuhan. Daripada dulu nyaman jadi ibu sosialita, pengacara, pengangguran, banyak acara yang tidak jelas tujuan hidupmu. Ada jalan yang kamu sangka lurus dengan istri yang dicinta mati suami, nyaman baik-baik saja. Tapi engkau nggak tahu kalau iblis itu sedang membawa kakimu ke arah maut, ke arah kehancuran. Dengan nikmatnya kamu punya istri yang menjadi istri yang dicintai, punya fasilitas, engkau tidak mau ngalami badai. Tapi hari ini itu arti bahagiamu. Engkau nggak tersadar dengan hidupmu yang aku izinkan masuk dapur api bertahun-tahun, tapi aku melihat hidupmu murni. Hidup imanmu mulai timbul seperti emas. Kalau dulu jadi orang Kristen karena ndak ada masalah, hidupnya nyaman, imannya cuman timbul tenggelam, timbul tenggelam. Dan kita percaya hari ini orang yang berbahagia sebagai orang benar. Yuk, kalau saya tadi lihat ayat Daud itu berkata apa saudara? Mazmur 51 ayat 13. Jadi hari ini yang sedang dalam proses, tidak perlu takut. Hari ini saudara mungkin duka cita dengan rugi, bangkrut, toko sepi, kena PHK, suami istri selingkuh. Mungkin itu duka cita. Tapi percayalah, duka cita yang kita alami ketika kita berubah, ketika kita berdampak, kita hari ini menyadari, oh ya, dulu aku ini jahat, dulu mulutku ini kasar, dulu aku suka ngomong negatif, dulu suka maki-maki orang. Hari ini aku sadar, lewat proses aku mau berubah. Maka percayalah, duka cita yang kita alami akibat proses itu akan membawa Tuhan bahagia. Sering kali waktu hidupmu enak, engkau bahagia, tapi Tuhan itu sedih.
Waktu saya jadi istri yang dicintai mati, saya jadi gembala di PD saya 2 tahun saudara. Tapi hidup saya jadi batu sandungan. Apakah Tuhan bahagia dengan saya buka persekutuan doa kalau hidup saya cuma dijadikan bahan omongan orang? Gembala, tapi kelakuannya amit-amit. Sombongnya amit-amit, judesnya amit-amit, kasarnya amit-amit. Dengan kata amit-amit, walaupun saya mau buka cabang PD di mana, Jakarta, Surabaya, Bali, saya bisa bangun gereja sekalipun, Tuhan tidak akan pernah bahagia dengan amit-amit, saudara. Tapi lewat proses hari ini sekalipun, yuk kita baca Mazmur 5 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara percaya bahwa hari ini kita ini orang yang berbahagia. Kenapa? Karena sekalipun saudara berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah membuang hidup saudara dan saya. Bahkan dia tinggalkan rohnya. Waktu dia naik ke surga, roh penolong itulah yang memampukan saudara berjalan dari hari ke hari bersama Tuhan. Banyak orang yang hari ini lebih rela kehilangan Tuhan daripada kehilangan harta. Jujur, banyak orang yang hari-hari ini karena sudah kepepet. Lebih baik kehilangan Tuhan, tidak apa-apa, yang penting saya bisa korupsi dikit-dikit. Mungkin ada banyak istri-istri yang saya lagi tangani ya, ada banyak pelakor-pelakor yang bertobat karena dengar khotbah saya puji Tuhan. Saya tidak pernah menghakimi ketika seorang pelakor menelpon saya, Bu, jujur saya jadi orang Kristen pelayan Tuhan. Saya berselingkuh dengan suami orang. Sekalipun Bu, saya masih tahu diri ya. Kalau pagi pergi sama istrinya yang pertama diizinkan, sore sama saya. Saya tetap berdoa sepakat setiap malam dengan pria yang pelihara saya. Dalam hati saya, amit-amit. Saya cuma bilang gini, terus ya saya tahu diri lah Bu, saya bukan tipe pelakor yang jahat katanya. Kalau pelakor yang lain kan tidak boleh hubungan sama istrinya. Kalau saya tiap malam saya izinkan pulang aja, pulang. Yang penting uangmu datang. Hari ini saya melakukan ini karena saya terdesak Bu. Saya tulang punggung, saya harus membiayai mama saya, adik saya. Sementara suami saya sudah meninggalkan saya, tidak tahu arahnya gimana nasib anak-anak saya. Tuhan Maha mengerti. Wow. Saya cuma bilang, Bu, kalau hidupmu seperti ini terus, berarti engkau menjual imanmu hanya untuk mengejar kebahagiaan yang menurut engkau uang segala-galanya. Tapi hari ini percayalah, kita jangan kejar uang harta segalanya. Kalau ibu punya Tuhan segala-galanya, ibu tidak akan menjual iman dan ibu tidak akan hidup dalam kompromi dosa. Itu jelas. Terus kehidupan saya gimana Bu? Percayalah, ibu tinggal membuktikan hari ini. Kalau firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar Bu. Sumber berkatmu surga yang tidak pernah kehabisan stok. Itu akan melimpahi, berkat itu berlimpah-limpah. Seringkali kita lebih rela kehilangan Tuhan. Kita lebih rela, ya Tuhan, yang penting sudah Tuhan, jangan sampai harta ini berkurang. Hidup ketaatanku berkurang, tidak apa-apa ya Tuhan, yang penting jen terus Tuhan. Jujur hari ini Tuhan cari loh orang-orang yang setia. Hari-hari ini saya melihat ada banyak saudara bukan digoncang hanya sebagai jemaat. Saya tiap kali pelayanan di kota, saya kemarin pelayanan di Manado. 2 minggu yang lalu saya pelayanan di Sydney. Semua rata-rata gereja hari-hari ini mulai banyak berkeluh kesah. Jemaat mulai banyak yang keluar. Banyak gereja kecil mulai tutup saudara. Karena
banyak jemaat yang keluar ke dalam, masuk ke gereja yang besar. Dan saya cuma bilang gini, percayalah hari-hari ini bukan hanya jemaat yang lagi diuji habis-habisan, termasuk gembala-gembala. Saya cuma ngomong sama Bapak Gembala yang lagi konseling, saya cuma ngomong gini, ndak usah takut. Hari ini memang Tuhan lagi vakum cleaner. Banyak jemaat-jemaat yang pindah, ndak usah takut. Hari ini cuman ujian kesetiaan sebagai gembala yang benar dan jemaat yang benar sama-sama. Ketika kita setia dengan prosesnya Tuhan, percayalah, sekalipun hari ini hartamu divakum, kenyamananmu divakum, jemaat divakum, semuanya vakum, serba vakum. Tapi waktu kita setia, apa yang divakum Tuhan itu akan dikembalikan lipat-lipat, saudara. Amin. Tepuk tangan, jangan nanggung-nanggung kalau buat kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk kita lihat berikutnya. Percayalah, hari ini kita hidup sudah berbahagia. Sesulit-sulitnya hidup orang benar tidak akan dibuang oleh Tuhan. Dan kita pasti disertai roh penolong yang akan memampukan saudara dan saya untuk berjalan sampai pada kesudahannya. Orang dunia tidak ada yang menjamin, karena orang dunia tidak punya Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai sampai akhir, tidak punya roh penolong. Makanya kalau orang dunia sudah walaupun kaya, bunuh diri, saudara. Orang kaya, orang sukses, kalau sudah stres tingkat tinggi, mereka sudah tidak punya roh penolong, mereka sudah tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Jalan satu-satunya pasti bunuh diri. Itu sebabnya yuk kita percaya hari ini. Kemarin saya tulis renungan di jemaat, saya bilang gini, hari ini apa yang belum saudara lihat, Tuhan sudah sediakan. Apa yang belum ada jalan keluarnya, Tuhan sudah sediakan. 1 Korintus 10:13. Apa yang hari ini paling saudara takutkan? Jujur, apa yang paling ditakutkan manusia? Yaitu apa? Kematian. Orang paling takut dengan kematian karena orang gini, mati kemana ya? Mati kemana ya? Tapi percayalah, berita sukacita hari ini, maut sudah dikalahkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Itu sebabnya saudara dan saya, apa yang paling ditakutkan oleh setiap orang kaya, orang konglomerat, orang mau punya pabrik 10, kalau tidak mengenal juru selamat, dari debu kembali menjadi debu. Tapi buat saudara dan saya, dari debu kita dibangkitkan menjadi anak-anak Allah yang punya hak waris kerajaan surga. Tepuk tangan buat kemuliaan. Itu sebabnya ketika saya mengerti firman di tengah badai, orang tanya gini, Bu, kamu aku lihat hari ini hidupmu ndak pernah sekalipun sedih. Dulu masih sedih, masih kelihatan muka saya lonjong, katanya. Hah? Lah sekarang muka saya gimana? Kayaknya mukanya ibu kenceng deh. Jujur, firman Tuhan ada loh ayatnya. Hati yang gembira itu membuat wajah berseri-seri. Lah kalau saudara sedih dengan keuangan, sedih lihat suami belum pulang, aduh malangnya nasibku. Dulu bulan-bulan madu, sekarang bulan-bulanan. Dulu madu Bu Eli, sekarang racun. It's okay. Tapi Tuhan tidak pernah kasih saudara racun. Sekalipun mungkin suamimu kasih saudara racun tiap hari, disakiti, dimaki, dihina, lihat perbuatan yang menjengkelkan. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau, berarti kita menikmati apa? Madunya Tuhan, kasihnya Tuhan. Itu sebabnya berbahagia orang benar. Kita lihat ayatnya. 3 hal, buka PowerPoint saya. Ada 3 hal berbahagia sebagai orang benar. Karena orang yang bertahan ya menyelesaikan kehendak Bapa di 1 Yohanes 2 ayat 17. Itu orang yang akan hidup selama-lamanya. Nah, 3 hal saudara. Alkitab berkata-kata berbahagia. Yang pertama,
Dunia bahagia ketika hidupnya nyaman-nyaman, baik-baik saja. Tapi buat saudara dan saya, bahagia di Yakobus 1 ayat 2 itu saat jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Makanya kalau jatuh dalam masalah satu belum selesai masalah lagi, jangan bunuh diri. Karena di kacamata dunia orang berbicara kasihan deh lu, apes, ikut Tuhan miskin, sudah miskin, hidupnya penyakit, rumah dijual, sederetan. Tapi di mata Tuhan, apa yang menjadi penilaian dunia nggak sama. Tuhan bilang gini, waktunya kamu berbahagia. Kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, aku sudah sediakan apa yang belum kamu lihat, jalan keluar yang terbaik. Bahkan ini hanya ujian supaya kamu lulus. Lulus dari maut menuju hidup kekal, bukan sekedar hanya lolos dari masalah. Banyak orang kejar lolos bukan lulus. Lolos dari keuangan, lolos dari jerat rumah tangga yang hancur, tapi hidupnya hanya kejar lolos. Lulusnya tidak jadi perhatian. Makanya banyak orang lebih baik kehilangan Tuhan daripada kehilangan hartanya. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 12 itu bahagia saat kita bertahan, bukan menyerah. Sekali lagi, orang yang bahagia sekalipun diterpa badai yang goncangan yang hebat, kerugiannya besar, waktu rasa sakitnya, saya ngalami rasa sakit itu tidak main-main saudara ya. Waktu saya hari itu siap jatuh dalam berbagai pencobaan, saya melihat keadaan hidup saya nggak jauh-jauh lebih baik, lebih bonyok iya, berdarah-darah iya. Suami didoakan baik-baik, ditengking-tengking, kasih minyak urapan, dikasih yang namanya ikat-ikat, diajari, ayo Eli setiap malam kalau suami di rumah ikat kakinya. Begitu pulang kerja saya langsung pasang ilmu, aku ikat kakinya dalam nama Yesus, ikat, tidak pergi dalam nama Yesus. Pergi loh, ikatan dalam nama Yesus kok kalah sama iblis. Iblis bilang pergi, ini sudah diikat, pergi. Waktu itu ketika saya mengerti, Tuhan cuma bilang gini, orang yang berbahagia bertahan. Walaupun engkau doakan suamimu tambah parah, tambah hilang arah, tambah punya anaknya bukan satu jadi dua, tapi waktu engkau bertahan bukan karena hasil, karena engkau bertahan, karena engkau percaya kepadaku, maka engkau orang yang berbahagia. Amin. Karena selama proses waktu engkau jatuh bertahan, Tuhan itu sedang menggenapi kehendaknya. Saya kalau tidak bertahan, tidak jadi hamba Tuhan. Tangkep saudara. Saya kalau tidak bertahan, 5 tahun cuman jatuh dalam berbagai pencobaan. Ketika saya berdoa dan jawaban bim salah bim, saya dipulihkan teletabis. Tidak bakal saya mau melayani Tuhan. Saya akan kembali ke sosialita. Yang cuman hidupnya sepanjang jalan kenangan bergandengan tangan. Mungkin Pak Yonatan ajak saya pelayanan, oh maaf, jadwal saya lagi honeymoon, saya lagi menikmati kebahagiaan, jujur. Tapi hari ini bahagia saya, sekalipun di tengah proses, Tuhan pasti, ketika saya pandang ke atas, Tuhan pasti tersenyum. Lihat hidup saya, walaupun engkau bonyok, tapi engkau bertahan untuk menyelesaikan kehendakku di muka bumi. Amin. Yang ketiga, bahagia itu, buka Matius 11 ayat 6. Mungkin ayat ini yang tidak asing, kita baca ya. Matius 11 ayat 6. Bahagia kita yang ketiga itu apa? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berapa banyak orang kecewa sama Tuhan.
waktu sudah doa puasa, sudah melayani Tuhan, sudah mengampuni, sudah mengasihi, sudah ini, sudah baiknya banyak. Tapi yang terjadi, hidupmu malah tambah parah. Dan orang yang setia, mengasihi Tuhan tulus, dia tidak akan pernah kecewa dan menolak Tuhan. Orang tanya, Bu, kenapa kamu sampai hari ini bisa tekun sama Tuhan ya? Jujur kemarin pelayanan di Manado, orang bilang gini, saya salut sama kamu. Saya khotbah 4 kali ya, 3 di gereja dan 1 ini yang unik. Saya diundang khotbah di balai desa, saudara. Itu di balai desa, di desa berarti ya. Itu yang namanya puanas ya. Khotbahnya sudah di ruangannya, itu bukan ada di ruangan ya, balai desa itu ya gimana, terbuka semua. Tapi hari itu banyak orang yang dipulihkan. Orang bilang gini, Bu, saya salut lihat ibu. Kalau lihat dandanannya enggak mungkin loh ibu ini bisa khotbah di balai desa. Jujur Bu, enggak mungkin. Tapi kenapa saya jawab iya? Karena saya hari ini sudah terlalu jatuh cinta sama Tuhan. Mama saya sering ngomeli saya, kamu ini perlu perhatikan kesehatan. Mama lihat jadwalmu, wih, orang bakal, jujur kemarin saya bawa orang kesaksian, sakit tepar pulangnya. Flu, batuk, pilek, migrain. Dia tanya, Bu Eli enggak apa-apa, sehat loh, hari ini bisa khotbah. Kemarin baru sampai saudara ke Surabaya, sehat. Kenapa? Karena rasa cinta saya sama Tuhan itu sudah melebihi apa. Hari ini saya cuma bilang gini, Tuhan, tanpa Tuhan selesaikan semua persoalan saya, tanpa Tuhan hari ini jawab doa saya sudah tidak bisa balas kebaikanmu. Saya hari ini tidak bisa beri keselamatan. Kalau Tuhan sudah beri saya gratis, saya mau membalas kebaikan Tuhan di sisa hidup saya. Karena sampai hari ini saya diberi anugerah hidup buat keturunan saya, buat suami saya yang hari ini juga menyakiti saya bertahun-tahun, tapi justru lewat dia hidup saya berubah. Dan hari ini saya juga bersyukur suami yang ateis itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang banyak mendukung pelayanan saya karena saya tidak bekerja. Jadi 3 hal ini berbahagia. Jadi jangan lihat penilaian manusia. Kalau lihat penilaian manusia, saudara cuma hidup membanding-bandingkan. Kemarin saya ketemu sama orang pengusaha, pengusahanya sukses. Dan dia tunjukkan saya aset propertinya ya. Di Manado punya perumahan gunung sampai berapa hektar. Dia tunjuk, ini di perumahan saya Bu, ini tanah yang masih bisa dibangun, dan ini mall kayak ruko yang punya saya. Saya bayangin ya, itu nilainya berapa saudara. Saya tahu dia istri pengusaha yang sukses. Tapi sementara saya makan, saya diundang makan, dia bilang gini, Bu, saya ini ngiri sama lihat hidupmu. Hah? Saya bilang gitu. Lah kamu kan punya suami, saya tahu suaminya setia, suaminya cinta sama dia. Kalau kemana-mana suaminya selalu telepon, di mana kamu? Dia bilang gini, Bu, saya ngiri, saya suka membandingkan hidup saya sama ibu. Gimana saya tanya? Saya punya suami kaya, ndak selingkuh, tapi pewelit Bu. Pelit Bu, wes kayaknya orang kaya kalau pelit sama loh Bu, sama orang miskin Bu, apa bedanya? Lah uang itu dipegangi terus. Saya mau beli ini ya ndak boleh, mau jalan-jalan ini ya dibatasi. Lah sementara saya suka ngiri lihat ibu. Lah masih biarpun suaminya ibu ini selingkuh, tapi saya lihat ibu enak loh, jalan-jalan terus sukacita, ndak pelit loh ya kan. Saya bilang makanya orang itu jangan banding-bandingkan. Sudahlah, setiap saudara dan saya diciptakan Tuhan, itu pasti ada kebahagiaan yang saudara hari ini tidak mengerti kenapa proses itu terjadi. Yuk buka satu persatu agak cepat ya, karena ini mau perjamuan kudus. Yuk lihat bahagia saat jatuh dalam berbagai pencobaan. Bagaimana bahagia saat jatuh dalam berbagai pencobaan? Kita buka di Yakobus
ayat 1 sampai ya. Bahagia dalam jatuh dalam berbagai pencobaan. Kita baca ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa, saudara? Ketekunan. Makanya Tuhan bilang gini, tujuanku dengan masalah demi masalah itu bukan menghancurkan. Rugimu, sakitmu, kehilanganmu, di PHK, semua yang terburuk itu supaya menghasilkan ketekunan. Yang berikutnya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa, saudara? Buahnya supaya matang, supaya saudara dan saya menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Buka PowerPoint-nya. Hari ini percayalah, kalau yang pertama, hari ini kita ini bahagia saat jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Itu yang pertama, yaitu karena kita supaya tekun berbuah karakter Kristus. Yang kedua, supaya kita tekun berbuah roh. Yang ketiga, kalau saudara baca di Yohanes 15 ayat 5, oh itu keliru itu. Yohanes 15 ayat 5. Saudara percaya, hari ini ayat ini selalu saya hidupi. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi percayalah, kenapa kita jatuh ketika kita ada dalam masalah, kita ini mulai ingat sama Tuhan. Nah, gambaran yang Tuhan berikan gini, waktu engkau nyaman, justru ini bukan zona nyamannya Tuhan. Orang yang hidupnya kaya, nyaman, baik-baik saja, itu mulai zona ketakutannya Tuhan. Kenapa? Makin nyaman, makin kaya, makin enak hidupmu, makin sulit loh Tuhan kendalikan. Tanggap saudara. Justru waktu dalam berbagai masalah yang kepepet, cari siapa? Kalau sudah tabrak hutang online ndak sanggup, tabrak pinjaman sana sini, cari orang, cari mungkin Pak Yonatan ya, cari siapapun ndak sanggup. Saudara cari siapa? Cari siapa? Tuhan. Makanya orang yang jatuh dalam berbagai cobaan itu zona nyamannya Tuhan untuk mengendalikan saudara lebih mudah. Karena ayat ini berkata, di luar aku kamu makin tidak berdaya, dikerjai habis sama iblis untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Makin nempel, saya waktu kepepet, saya sudah tidak bisa mengandalkan apa-apa. Suami saya sudah tidak bisa diandalkan dengan kekuatan saya. Hari itu saya mulai nempel sama Tuhan. Kalau nempel, paling enggak yang saudara dengar itu suaranya Tuhan. Waktu saya enggak nempel, panik, cari pertolongan di mana-mana, saya makin sakit hati, saya makin benci sama suami saya makin hari itu marah-marah, emosi, saya hidup dalam dosa. Tapi waktu nempel, saya nempel, Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan cuman ingatkan, Eli, kamu kepingin suamimu berubah? Iya Tuhan. Berubah seperti apa? Ya yang baik, jadi imam. Suami yang ateis kenal Yesus. Oke. Itu pasti terjadi. Tapi kamu ingat ya Eli, itu yang saya ingat dari Tuhan. Apa Tuhan? Hidup ini apa Eli? Menabur dulu baru menuai. Kamu kepingin menuai suamimu punya karakter Kristus kan? Iya. Mulai hari ini, buang benihnya iblis. Ndak boleh marah, ndak boleh sakit hati, ndak boleh kompromi dosa, suka menghakimi suami. Mulai hari ini taburlah benih kebenaran. Sabar, mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat, dimaki-maki ndak bales maki-maki, itu benihku. Lah kalau
Kalau engkau tabur benihnya Kristus setiap hari, suatu kali engkau akan menuai. Ini pertobatannya juga pertobatan karakter Kristus. Itu kata kunci yang saya dengar waktu saya nempel. Tapi waktu saya makin menjauh dari Tuhan, emosi saya itu makin meledak-ledak. Sakit hati makin meledak-meledak. Tidak terima Tuhan, saya ini istri bukan keset. Saya tidak terima. Suatu kali Tuhan bilang ini, Eli, pengikut Kristus harga diri bukan harga mati. Tapi taruh Kristus sebagai harga dirimu. Aku Tuhan dicaci maki tidak apa-apa, tidak bales. Jangan pernah membalas kejahatannya dengan kejahatan. Jadi 3 hal itu. Hari ini ngucap syukur ketika engkau sudah bisa tekun berbuah karakter Kristus, berbuah roh, tekun mencari dan mempercayai Kristus, makin intim sama Tuhan. Maka itulah arti bahagia. Bahagia kita, bahagianya Tuhan. Karena Tuhan lihat gini, oh ternyata lewat masalah keuangan yang tidak dipuli-pulikan. Loh, karakter Kristusnya ciamik loh. Buah rohnya lebat, makin nempel sama aku. Kira-kira Tuhan cepat ambil duri dalam daging apa ditaruh terus, saudara? Saya pernah ngalami proses ketika Tuhan ambil aja sedikit. Nyaman ya sedikit. Doa mulai jauh. Baca firman mulai longgar. Menyembah mulai jamnya. Bentar ya Tuhan, ngantuk. Pelayanan di cancel. Dari situ Tuhan taruh lagi. Nih, lebih happy aku. Daripada aku ambil, tapi kamu mulai menjauh dari aku. Tangkap ya saudara. Itu arti bahagia. Yang kedua, 1 poin lagi kita selesai. Bahagia bertahan itu Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa saudara? Mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ujian dengan bertahan dilihat. Coba sih, misalnya Bu Eli dikasih masalah tidak selesai-selesai, dinilai tetap mengasihi Tuhan atau hari ini marah. Nah, kalau orang mengasihi Tuhan, tidak usah ngomong dari mulut. Dengan saudara tunjukkan, Tuhan, aku tidak takut. Mau suamiku tambah parah, keuanganku tambah parah, aku tetap percaya sama Tuhan. Aku tetap setia melayani Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah iman percayaku sekali Yesus tetap Yesus. Itu Tuhan lagi lihat, oh ini ciri orang yang mengasihi aku. Dan waktu saudara bertahan, lihat ayat berikutnya. Lukas 21 ayat 18 sampai 19. Lukas 21 ayat 18 sampai 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Berikutnya. Kalau kamu apa saudara? Tetap bertahan, kamu akan kehilangan, kerugian, memperoleh. Artinya apa? Saudara hari ini kalau bertahan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, buktimu semua buruk, didoakan tambah suapi Bu Eli, toko Bu Eli, dipuasai tambah sepi pipi, bingung loh sama cara Tuhan ini ya apa ya? Sudah setia tambah suapi, dipuasai ya tidak lihat hasil, tambah parah. Percayalah, saudara perlu ingat firman, kalau satu helai rambutmu pun tidak akan hilang, berarti hidupmu itu aman tidak di tangan Tuhan. Aman tidak saudara? Artinya ini cuman ujian. Ketika engkau bertahan, standar saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa itu lagi diujikan.
Makanya kita percaya orang yang bertahan selain memperoleh mahkota kehidupan, dia pasti akan memperoleh hidup keuangannya akan bangun kembali. Hidup rumah tangganya akan diperoleh untuk dibangun kembali, dipulihkan kembali. Yang terakhir Matius 24 ayat 13 kita baca. Poin yang terakhir ini, tetapi orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya akan apa saudara? Selamat. Jadi ada kata rugi enggak? Bertahan sekalipun bonyok. Tuhan ingatkan gini, nak, sehelai rambutmu jatuh aku tahu. Nggak usah hitung-hitungan dengan proses. Kalaupun engkau bertahan, ruginya tambah besar. Satu helai rambut jatuh, aku tahu hitungannya. Termasuk waktu hidup saya melihat, membandingkan hidup saya. Hari itu dengan wanita yang merusak rumah tangga saya. Setiap kali saya melihat ketika wanita itu dibelikan barang, saya nilai, Tuhan ini harganya segini. Tuhan ini harganya segini. Makin lihat nominalnya, hidup saya makin sakit hati. Saya bilang ini tidak adil Tuhan, ini milikku karena ini milik suamiku yang berhak menikmati seharusnya aku. Tapi kenapa Tuhan saya tidak dapat ini, malah orang lain yang jahat. Yang jahat itu makin menikmati, sepertinya dia ada di atas angin penderitaan saya. Tapi waktu ayat itu datang, Tuhan bilang gini, Eli, makin kamu lihat nilai, makin lihat besar kerugianmu. Dan kau makin tidak terima, engkau makin tidak melepaskan hakmu sesaat, engkau tidak akan lihat pengembalian perolehannya kembali. Tapi waktu kamu rela, apa yang menjadi hakmu, aku tahu hitungannya satu helai rambut hilang. Maka aku juga tahu hitungannya persis tepat berapa nilai hakmu yang dicuri orang, aku akan mengembalikannya buat orang benar. Hari itu mulai legowo saudara. Oh, kalau kamu hitung terus, dihitung-hitung tidak masuk akal memang. Makin dihitung-hitung makin takut loh saudara. Bayangin tiap hari dihitung, dihitung lagi, Orang luar bilang gini, hati-hati. Wanita itu ciamik dukunnya. Makin pusing saudara. Dukun ciamik. Dukun kamu nek ndak pinter-pinter Eli. Anakmu 3 lo ya. Ingat lo ya. Wanita itu ciamik isambutain suamimu habis. Waduh, makin dipikir-pikir lihat nominalnya ciamik dukun habis. Makin hidup saya ketakutan. Iman ndak jalan. Rasanya puter otak. Saya mulai puter otak. Saudara tahu saya mulai puter otak gimana? Saya mulai gini, aduh Tuhan, ini ndak bisa loh Tuhan. Saya harus puter otak mulai sekarang. Saya mulai puter otak, bohong. Kalau ndak ya, saya jujur jangan ditiru. Saya suka curi dompet suami tiap malam. Istilahnya dodosi dompet. Dia tidur saya celotet. Saya pikir, waduh kalau ndak diambili sedikit-sedikit, saya ndak punya apa-apa. Wong saya ndak kerja saudara. Saya mulai curi dompet suami. Saya mulai punya banyak alasan. Saya mau beli perlengkapan anak-anak. Tolong ya ditransfer. Beli ini, padahal ndak beli. Uangnya saya ambil. Sampai suatu kali Tuhan tegur saya. Kalau kamu mulai panik dan kamu ambil jalan yang salah dengan mencuri, dengan melanggar kebenaranku, maka engkau tidak akan memperoleh apa yang hilang. Tapi kalau hidupmu jujur, legowo sesaat, kamu tidak percaya sama aku Tuhan Allah yang memelihara hidupmu sampai keturunanmu, engkau tidak akan pernah meminta-minta Eli, walaupun kelihatan kerugian besar. Dan saya buktikan. Hari itu saya bertobat, tidak curi dompet suami. Saya mulai tidak putar otak. Capek loh saudara. Kadang-kadang putar otak, bohongi suami saya jauh lebih ingat. Loh kemarin kan sudah ini. Oh ya maaf loh, karena bohong saudara. Ketahuan saudara. Loh kemarin sudah tak transfer kok, hari ini kamu minta lagi. Oh ya maaf. Memang sengaja perbuatanmu, kamu ya penipu. Aduh Tuhan, batu sandungan. Tanggap ya. Tapi hari ini saya mau bersaksi di depan saudara. Tanya mama saya. Saksi hidup saya nggak mungkin bohong. Apa yang hilang dicuri di tahun-tahun lalu, Tuhan kembalikan lipat
berlipat-lipat, saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Cara Tuhan itu ajaib. Kalau saya mau ngomong cara Tuhan memberkati saya itu terlalu ajaib. Sampai orang bilang gini, aku mau hasilnya tapi aku gak mau prosesnya, Eli. Oh, omong kosong. Tidak ada yang namanya hasil tanpa proses. Lihat ya, jadi 3 hal. Hari ini orang yang berbahagia adalah bertahan dalam pencobaan. Karena saudara waktu bertahan aja saudara dapat mahkota. Saudara akan memperoleh hidup rumah tangga, keuanganmu pasti akan dibangun kembali. Dan yang terakhir saudara pasti menikmati keselamatan. Amin. Bukan hanya saudara yang selamat, seisi rumah saudara pasti selamat. Saya bersyukur anak saya yang besar sudah lulus sekolah Alkitab, sudah menikah. Dan hari ini doa saya juga dijawab Tuhan. Dia sudah mulai pelayanan. Dia sudah masuk ministry. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, yuk pemain musik boleh segera naik. Bagaimana bahagia saat tidak kecewa dan menolak Tuhan. Ibrani 10 ayat 32. 35 dan 36. Yuk. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita, jelas. Waktu kita ambil keputusan ngikut Yesus. Ikut Yesus itu plus paketnya. Paketnya apa Bu Eli? Pikul salib, sangkal diri setiap hari. Ikut Yesus, terima terang, harus siap. Jalannya bukan lebar, tapi firman Tuhan berkata jalannya sempit, sesak. Nyesek. Jalan apa lagi Bu Eli? Bercucuran air mata, pulangnya baru sorak-sorai. Kalau kita mau terima terang, kita harus siap terima paket ini. Kenapa? Ini sudah jalan. Justru ini jalan kebenaran dan kehidupan. Daripada saudara milih jalan nyaman, ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujungnya maut, itu lebih tragis. Tuhan mati buat saudara dan saya supaya saudara hari ini lulus dari maut. Lah kok saudara malah milih maut? Itu sebabnya berikutnya. Kamu banyak menderita karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. 35 langsung. Sebab itu, Naidi, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena apa saudara? Besar upah yang menantinya. Jangan anggap pikul salib, cucuran air mata, hidupmu sempit sesak. Saudara mau dikatai orang, kasihan deh lu. Jadi orang benar, jadi istri setia, bisu tuli buta, bloon bego bodoh, keset. Lawang kamu bisu buta tuli, iya keset Eli, harga dirimu lo diinjek-injek, aduh bodoh, ndak apa-apa. Satu hal saya ngerti lo janji Tuhan. Lihat berikutnya, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan supaya sesudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa? Bencana, memperoleh kehancuran, memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. 3 hal, yuk kita baca 3 hal. Ini yang Tuhan mau. Kenapa kita jangan kecewa? Ini ujian akhir. Saudara mungkin hari ini belum ditolong karena lagi diasah, dilihat, oh bagian matanya Eli masih menceng. Dilihat lagi, oh jadi bejananya belum sempurna, digesek. Tidak apa-apa. Tapi yang Tuhan lihat gini, makin aku gesek Eli, makin aku izinkan Eli menderita, makin kinclong. Terangnya makin banyak dilihat orang. Orang bisa melihat terangnya ketika dari proses hidupnya. Tuhan, manusia lihat, ternyata terang Tuhan makin nampak. Dan saudara tahu, kalau kita sudah kinclong, tenang aja, jangan kecewa. Ada upah yang besar dan banyak janji
janji Tuhan buat engkau dan seisi rumahmu. Tepuk tangan. Hari ini saya bersyukur 3 anak saya sudah selesai universitas. Tuhan kasih jodoh, anak saya sudah menikah 1. Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Tidak pernah saya berpikir 13 tahun yang lalu hidup saya di titik 0, saudara. Waktu suami saya selingkuh dengan keadaan saya nggak bisa apa-apa. Saya seorang istri yang bodoh, tidak pernah kerja, otaknya on. Siapa yang sangka hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan? Siapa yang sangka lewat hidup saya banyak wanita-wanita yang tadinya mau cerai tidak jadi cerai, yang tadinya mau bunuh diri tidak jadi bunuh diri. Bahkan saya banyak melihat pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan buat istri-istri penolong yang setia. Di situ saya merasa, Tuhan, orang yang on model kayak gini bisa jadi hamba Tuhan tanpa sekolah Alkitab. Bisa buat buku renungan hampir 8 tahun, saudara. Saya terbitkan buku renungan itu setiap bulan cetak, saudara. Dan buku ini mungkin Pak Jonathan banyak tahu, di penjara ada banyak orang penjara bertobat baca buku saya, saudara. Siapa saya? Saya adalah seorang yang hidup dalam penderitaan. Penderitaan yang tidak sebanding hari ini dengan kemuliaan ketika saya hari ini jatuh dalam berbagai pencobaan. Saya bertahan dan saya tidak pernah kecewa menolak Tuhan. Janji Tuhan, 1 orang bertobat, seisi rumah bertobat. Dan saya melihat, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya melihat hari ini 1 pintu yang tertutup itu membuka banyak pintunya Tuhan. Tepuk tangan, yuk bangkit berdiri. Kita percaya hari ini saudara pulang bukan dengan tangan kosong. Saudara akan berkata sama Tuhan, Tuhan, selama aku hidup, aku tahu aku adalah orang yang berbahagia menyelesaikan kehendak-Mu. Amen. Yang penting Tuhan, Kau tidak pernah buang aku, dan Roh-Mu, Roh Kudus selalu tuntun hidup saya. Amen. Saya akan tetap kuat sampai akhir. Saya akan tetap berbahagia menikmati proses. Belum ditolong Tuhan, saya tetap akan bertahan. Sesudah bertahan, Tuhan belum melihat semua ini, saya tidak akan pernah menolak dan kecewa kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada pilihan lain. Yesus adalah pilihan hidupku sampai pada akhirnya. Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia sedang berbicara pribadi lepas pribadi. Mungkin saudara selama ini sebagai orang Kristen hanya formalitas. Saudara datang, pulang, tapi saudara tidak pernah ngalami Tuhan. Sampai ada masalah besar di situ, saudara mulai cari dan dekat sama Tuhan. Dan pesan Tuhan hari ini, kalau engkau sudah mencari aku sekalipun sampai hari ini, kesetiaanmu belum melihat hasil dari aku, tapi aku Tuhan Allah yang sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadaku. Aku tidak pernah mengambil sedikit pun jerih payahmu. Aku tidak pernah mengambil hakmu. Aku tidak pernah membuang hidupmu, sekalipun aku izinkan orang merekakan yang jahat, karena di tanganku aku sedang merekakan kebaikan buat setiap anak-anakku. Itu sebabnya hari ini percayalah, Tuhan yang saudara sembah hari ini, Dia mau engkau mengerti arti bahagia. Hari ini katakan buat hidupmu, aku tidak akan pernah menyerah. Saudara taruh tangan di dada. Saudara yang mengalami kesesakan, saudara yang mengalami tekanan badai yang begitu besar, dan itu sempat menggoyahkan imanmu. Engkau kecewa, engkau marah sama Tuhan. Kenapa hidup terlihat tidak adil? Hari ini minta maaf saudara. Katakan sama Tuhan bahwa hidupku akan tetap setia. Amen. Kristus aku taruh harga mati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amen.
Tidak ada pilihan dalam hidup ini. Kalaupun dunia bisa menawarkan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan, aku tidak akan pernah memilih jalan hidup ini Tuhan. Tapi aku tetap memilih bagaimana aku tetap setia, pikul salib, sangkal diri, jalan bercucuran air mata, jalan yang sempit, sesak, karena aku tahu upahku besar di surga. Dan janji-janji Tuhan sedang dalam perjalanan untuk digenapi. Terima itu saudara, terima upah dan janji Tuhan.